Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang Jumat yang mulia ini, tanggal 7 Zulqa'dah 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Juni 2021, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir berkumpul di Masjid Jami' Al-Mu'awanah yang kita cintai ini untuk melaksanakan fardu sya'air salatil Jumu'ah dengan penuh keyakinan semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni olehnya, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, setiap muslim tentu saja amat mendambakan kebahagiaan, tidak hanya bahagia di dunia tetapi juga di akhirat. Namun hal itu harus dicapai tidak hanya dengan doa, tetapi juga harus dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita di dunia ini, yaitu dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Manakala seorang muslim telah beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan redha. Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Karena begitu penting kedudukan amal soleh dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat, maka setiap kita harus berusaha jangan sampai amal yang telah kita kerjakan itu menjadi sia-sia, tak ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu setiap kita harus memahami prinsip-prinsip amal soleh dan berusaha mewujudkannya dalam kehidupan kita di dunia ini. Secara umum ada 5 prinsip amal soleh yang harus mendapat perhatian kita semua. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini karena keikhlasan merupakan dasar dari amal soleh seorang muslim. Tanpa keikhlasan itu amal pun yang dikerjakan manusia meskipun baik dan banyak, bukan amal soleh namanya, dan tidak ada nilai pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau di mata manusia dianggap telah melakukan amal soleh yang banyak. Karena itu keikhlasan dalam beramal sangatlah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dengan keikhlasan yang tulus. Meskipun pelaksanaan ajaran Islam itu sangat berat, akan ringan rasanya. Dan sebaliknya, bila tanpa keikhlasan, meskipun sebenarnya pelaksanaan ajaran Islam itu ada yang ringan, tetapi menjadi berat rasanya. Ma'asyiral muslimin, yang kedua yang menjadi prinsip dari amal soleh adalah benar cara pelaksanaannya. Hal ini berarti orang yang melaksanakan suatu kebaikan harus melaksanakannya dengan cara-cara yang benar, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat misalnya tentu harus dilaksanakan sebagaimana contoh dari Rasul. Karena itu bila seorang melakukan salat tidak sesuai dengan contoh Nabi, berarti tidak ada nilai amal solehnya. Begitu juga dengan puasa, zakat, haji, dan berbagai amal soleh lainnya. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Barang siapa menimbulkan suatu yang baru dalam urusan agama yang bukan dari ajarannya, maka tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin, yang ketiga yang menjadi prinsip amal soleh adalah tujuan yang hendak dicapai tidak lain adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan maksud-maksud lain seperti pujian dari manusia, harta, tahta, dan sebagainya. Karena itu riya sangat tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samping amal baiknya tidak bernilai apa-apa, orang yang riya juga dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Allah berfirman, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang-barang yang kecil-kecil. Dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Yang keempat, ma'asyiral muslimin, yang menjadi prinsip amal soleh adalah tidak merasa sudah banyak amal soleh yang dilakukan. Hal ini karena semakin banyak nilai amal soleh yang dibawa, maka manusia akan semakin dinilai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian berarti dia menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kalau manusia tidak merasa sudah banyak amal soleh yang dilakukannya, maka dia akan terus memperbanyaknya. Dan ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak menetapkan berapa banyak nilai pahala dari amal soleh yang harus dibawanya agar bisa dimasukkan ke dalam surga. Yang jelas, semakin banyak pahala, tentu semakin terasa nikmat kehidupan manusia nanti di akhirat. Yang kelima, yang terakhir, ma'asyiral muslimin, yang menjadi prinsip dari amal soleh adalah segera mungkin melaksanakannya dalam hidup di dunia ini. Ini berarti seorang muslim yang sejati tidak suka menunda-nunda amal soleh yang hendak dilaksanakannya. Apalagi soal umur memang kita tidak tahu. Di antara sekian banyak sahabat,
Nabi Muhammad yang tidak suka menunda-nunda amal soleh yang hendak dikerjakannya adalah Sayyidina Mu'az bin Jabal. Hal ini tercermin dalam ungkapannya ketika ditanya oleh Rasul tentang bagaimana keadaannya pada suatu pagi. Maka Sayyidina Mu'az menjawab, "Ya Rasul, saya pagi hari ini betul-betul merasa menjadi orang yang beriman, karena saya tidak yakin akan nanti sore saya masih hidup dan atau tidak. Dan nanti sore pun saya tidak yakin apakah besok pagi saya masih hidup atau tidak. Bahkan langkah saya yang pertama tidak saya yakini bisa dilanjutkan ke langkah yang kedua atau tidak." Dengan sikap seperti itulah seorang muslim akan selalu terbayang-bayang pada kematian yang membuat dia tidak berani menunda-nunda amal solehnya. Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali solehah." Segeralah kamu beramal soleh. Di samping itu setiap muslim pasti akan mati. Sementara saat kematian itu seorang dituntut berada dalam keadaan tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian selalu mengintai kita selama 24 jam satu hari. Maka seorang muslim tidak akan menunda-nunda amal soleh yang hendak dikerjakannya, sebab memang dia tidak tahu kapan akan meninggal dunia. Dan bagi seorang muslim yang penting adalah bukan kapan dia meninggal dunia, melainkan dalam keadaan bagaimana dia meninggal dunia, dalam keadaan tunduk dan taat kepada Allah atau sebaliknya dalam keadaan durhaka dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa iman memang tidak cukup hanya sekedar pengakuan, tetapi iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Dengan iman dan amal soleh itulah seorang muslim akan mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki, baik di dunia yang fana ini dan di akhirat yang kekal nanti. Demikian khutbah Jum'ah yang sangat singkat. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashkuruhu wa qad ta'azzana bil ziyadati liman syakar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ala raghmi man jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil ghurur, amma ba'du. Wa usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu ibadallah anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min jinnihi wa insihi. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi al-anjumi zahirah. Wardallahumma an ashabihi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa dammir a'da'ad-din wa dammir a'da'ad-din. Waj'al baldana Indonesia aminan rohoan sahoan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaba'a ridhaka ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'una. Aqimis shalah.